Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Syurialka, NIM 4211936, dari Prodi D4 Teknik Listrik. Kali ini saya akan melakukan review video podcast antara Bapak Gita Wirjawan dan Bapak Mardigu Wowik Persantio dengan judul Narator Bangsa Harus Bisa Berimajinasi di kanal YouTube Bapak Gita Wirjawan. Nah, sebelum itu mari mengenal latar belakang dari kedua tokoh. Yang pertama ada Pak Gita Wirjawan. Beliau adalah seorang pengusaha, dia juga negarawan, investor, dan pegiat sosial. Bapak Gita Wirjawan ini pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu kedua era Pak SBY, dan juga pendiri dari Ancora Group dan Ancora Foundation. Terus yang kedua, Bapak Mardigu Wowi Persatyo. Beliau adalah seorang pebisnis yang sukses, pemilik dari 32 perusahaan, skala nasional dan internasional. Beliau juga seorang pengamat teroris dan seorang YouTubers yang terkenal. Nah, kita masuk ke itu topiknya. Sebenarnya, apa sih yang dibahas pada podcast Endgame Pak Wirjawan kali ini? Nah, Pak Mardigo bercerita betapa cintanya dia kepada Indonesia. Budaya baca masyarakat kita saat ini penekan pentingnya imajinasi khusus bagi narator di Indonesia. Pak Mardigo bercerita bahwa masyarakat kita sekarang ini kurang akan ilmu sains dan eksakta dan cenderung lebih menyukai ilmu sosial. Jujur menurut saya sependapat dengan beliau. Karena buku sosial itu lebih menarik, isinya mudah dicerna karena menyangkut hal yang dapat dikenali secara langsung, seperti membaca buku cerita. Sedangkan ilmu sains justru sebaliknya, susah dipahami, sulit dimengerti, dan narasinya yang kompleks dan rumit. Nah, di Indonesia banyak sekali narasi-narasi yang sangat keren, mendalam, dan pastinya bermanfaat untuk dipelajari. Akan tetapi, naratornya menjelaskan dengan bahasa yang istilahnya kurang imajinatif. Nah, Pak Mardigo mencontohkan dengan tokoh seorang Barack Obama dan Soekarno. Obama ketika berpidato mampu menarik perhatian orang lain. Bahkan dikatakan mampu memikat orang yang mendengarkan. Itu dikarenakan beliau mampu bernarasi yang imajinatif dan mampu memprovokasi pemilih pada saat itu. Contoh lainnya adalah Pak Soekarno melalui bukunya. Jika kita memperhatikan buku beliau, ia bercerita seperti menarasikan langsung apa yang ia rasakan. Ia bernarasi seolah-olah kita yang membaca ikut merasakan apa yang dirasakan dan dialami oleh beliau. Nah, menurut Pak Mardigo, mereka adalah sosok yang mampu bernarasi dan membuat pendengar terprovokasi sehingga mampu berimajinasi. Di negara kita, sekarang kurangnya narator yang mampu bernarasi yang sifatnya imajinatif. Menurut saya, pembicaraan dua orang ini benar-benar keren. Cerita-cerita Pak Mardigo dan argumen dari Pak Gita Wirjawan ini mampu mengopen minded kita sebagai pendengar bahwa kunci kemajuan negara dimulai dari membaca, bernarasi dan memprovokasi orang lain untuk terus berimajinasi dan membuat hal-hal yang baru dan keren. Membaca adalah pintu kunci sukses seseorang. Membaca memperkaya ilmu dan memperluas imajinasi. Membaca adalah napas hidup dan jembatan emas ke masa depan. Nalar hanya akan membawa Anda dari bab A ke B. Akan tetapi imajinasi akan membawa Anda dari A hingga kemanapun. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.